Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam keberkahan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul di aula ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang telah membawa kita pada masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Bayungkelincir atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati terkhusus Ibu Hirwilda SPD selaku calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu kegiatan diseminasi mengenai modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Hirwilda. Modul ini berisi tentang kegiatan disiplin budaya positif. Kegiatan budaya positif. Ibu Hirwilda ini merupakan calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun acara kita pada pagi hari ini, acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Yang ketiga yaitu acara inti, yang keempat yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir acara penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bayungkelincir. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Dwi Nur SH. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Firwilda sebagai PJP Angkatan 10 Musi Banyuasin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Banyuasin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena dengan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di aula ini untuk mendengarkan penjabaran-penjabaran yang akan diberikan oleh Bu Firwilda terkait budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita ini. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nantinya akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah. Kepada Ibu Firwilda saya ucapkan terima kasih karena sudah mempunyai kesempatan untuk berbagi praktik baiknya, berbagi ilmunya kepada kami, agar kami nanti ke depannya untuk membimbing, untuk mendidik murid-murid kami bisa lebih luas lagi dengan ilmu-ilmu yang akan kami dapatkan nanti ini. Kemudian harapan saya kepada Bapak Ibu Guru, ikutilah kegiatan diseminasi ini dengan baik. Banyak ilmu yang akan kita peroleh untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi, untuk keluasan kita dalam mendidik anak-anak kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Nuryan atas sambutannya. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu acara inti, acara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Firwilda SPG. Kepada Ibu Firwilda, dipersilakan. Terima kasih Bu Aki atas waktunya. Selamat pagi. Kayaknya rekan-rekan ini belum sarapan pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya kita pada hari ini masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di aula SMP Negeri 3 Banyuasin dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang ini serba penuh dengan ilmu dan teknologi. Ya, di sini mohon izin kepada Ibu Dwi Nuryan, izinkan saya berbagi praktik baik dari modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah termasuk salah satu modul dari saya belajar tentang budaya positif di sekolah. Mohon waktunya rekan-rekan, sedikit kita berbagi praktik baik ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kita di sekolah, dalam kita mengajar di sekolah ya. Bagaimana upayanya agar kita dapat melaksanakan pembelajaran yang baik dalam sehari-harinya. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan guru hebat yang ada di SMP Negeri 3 Banyuasin. Kita akan berkolaborasi
Nah, di sini saya akan, mungkin sudah kenal semua ya dengan saya, ya. Tapi tidak apa-apa, rekan-rekan sekalian, nama saya Hirwilda, CGP Angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Yang saat ini saya dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktik. Adapun pengajar praktik saya ini adalah Ibu Era Kurnianingsi dari Kabupaten Musi Banyuasin dan fasilitator saya Ibu Hani Dwi Hastuti. Ya, baik. Selanjutnya saya berbagi sedikit. Ini adalah konsep utama modul budaya positif kita pada hari ini. Di sini kita akan berbagi praktik tentang perubahan paradigma belajar. Ada motivasi perilaku manusia, ada perilaku disiplin konsep, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Ya, ini yang akan kita berbagi praktik pada hari ini. Selanjutnya, yang pertama adalah pembelajaran tentang paradigma baru. Ya, kita sudah tahu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, sehari-hari kita sudah menerapkan tentang profil pelajar Pancasila. Ya, sehari-hari kita sudah mempraktekkannya di sekolah. Masih ingat tentang profil pelajar Pancasila? Nyanyinya, ya, masih ingat? Mungkin kita tiap hari ya ngajar ke anak kita ya, biar tidak sedikit bosan. Coba kita praktekkan sekarang, ya. Boleh berdiri, pakai gaya yang kita ajari sehari-hari di sekolah ya, di kelas. Ada berapa kita kemarin profil pelajar Pancasila, ya? Ini anak-anak kita ajarin di sebelum pembelajaran. Ya, dimensi pelajar Pancasila. Boleh pakai gaya kita ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, semangat kita nyanyi bersama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bu Uci. Sudah semangat belum rekan-rekan? Ya, silakan duduk kembali. Jadi itu tentang profil pelajar Pancasila yang kita ajarkan sehari-hari di kelas, ya. Sekarang yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada teori kontrolnya dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory, ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Sekarang di sini ada ilusi guru dalam mengontrol muridnya, ya, ilusi kita dalam mengontrol murid kita. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat apa yang kita mau, ya. Sesuatu jika murid tersebut memiliki
tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan murid sesuai dengan yang kita mau ya teman-teman. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku kita memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak kita sukai, ya, atau tidak disukai, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Sekarang ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Jadi kritik yang membuat orang merasa bersalah sehingga menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, ya. Jadi mereka merasa buruk tentang dirinya, ya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulitnya bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang perilaku ini tidak baik, karena sering kali guru cukup menggunakan suara halus saja untuk menyampaikan pesan yang negatif, ya. Kadang-kala kita menyampaikan yang negatif dengan suara halus, ya, rekan-rekan. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, ya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif, ya. Jadi kalau kita memaksakan itu mungkin tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, ya. Jadi kita tidak bisa memaksa, ya, karena itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, ya. Nih, menurut William Glasser, kebanyakan kesengsaraan manusia disebabkan oleh orang-orang yang berusaha untuk mengontrol orang lain. Padahal pada kenyataannya satu-satunya perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku seseorang itu sendiri, ya. Ini menurut William Glasser. Nah, sekarang bagaimana kita, ya? Sekarang bagaimana kita dapat mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Ini ada tabel tentang stimulus respon dan teori kontrol, ya. Coba kita lihat yang pertama, ya. Yang pertama itu ada stimulus respon. Realita atau kebutuhan kita sama, ya, itu stimulus responnya. Tapi pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, ya. Jadi kalau
kalau stimulus responnya realitas kita atau kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, ya. Kemudian semua orang melihat hal itu sama, itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Menurut stimulus respon kita itu semua sama, melihat hal itu sama, tapi pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Selanjutnya stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Kita mencoba mengubah orang berpandangan itu harus sama dengan kita, ya. Tetapi pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, ya. Stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol kita, ya. Sedangkan pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti hanya kita yang dapat mengontrol diri kita, ya. Selanjutnya stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrolnya, stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Terakhir stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah, ya. Sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang, ya. Kalau pada stimulus respon model berpikir kita menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrolnya model berpikir kita adalah menang, ya, dan mau kalah. Selanjutnya disiplin positif di lingkungan sekolah, ya. Yang namanya positif itu pasti hal-hal yang baik, ya. Disiplin, kita sering mendengar kata disiplin, ya. Rekan-rekan sekalian, kita sering mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak kita tentang disiplin, ya? Kalau disiplin pasti tentang apa? Peraturan, ya. Peraturan yang ada di dalam benak kita, ya. Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya. Kalau disiplin pasti itu tentang tata tertib, pasti itu tentang peraturan, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, ya kan? Kalau ngomong tentang disiplin, pasti kita berpikirnya tentang tata tertib, ya. Anak harus teratur, ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, ya. Kalau yang melanggar disiplin harus kita kasih hukuman, ya. Pasti selama ini kita berpikirnya seperti itu, ya. Jika melanggar disiplin kita harus memberi hukuman nih, ya. Itu tidak selama ini. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti yang kita lakukan selama itu kurang tepat, ya. Misal anak tidak memakai sepatu warna hitam, ya. Misal anak tidak memakai sepatu warna hitam, kita langsung berpikir, ambil sepatunya, tidak usah dikembalikan lagi, ya. Atau kamu harus buka sepatu dari pagi sampai siang pulang nanti, ya. Kamu ceker ayat saja, ya. Kita kasih hukuman. Atau berdiri di tiang bendera, ya. Berarti itu selama ini kita salah, ya, kurang tepat. Nah, sekarang berasal dari bahasa Latinnya disiplin itu adalah disciplina, yang artinya
belajar. Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Selanjutnya Bu. Sekarang disiplin positif. Ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka adalah disiplin yang kuat. Ya. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi ada sekarang nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Ya, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Mengaitkan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka hal ini akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri kita. Ya. Selanjutnya sekarang nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan ini ada dalam profil pelajar Pancasila kita tadi. Ya. Apa itu yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, yang kita nyanyikan tadi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi nilai yang kebajikan yang pertama. Pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kita dalam agama Islam ya, kalau kita bertemu dengan sesama muslim atau kita ucapkan salam, ya itu salah satu ya budaya positif kita yang ada di sekolah, ya yang kita terapkan di sekolah. Atau kita sebelum memberikan pelajaran di sekolah, ya sebelum kita memberi pelajaran di dalam kelas, biasanya kan kita menyuruh atau menugaskan anak untuk berdoa terlebih dahulu, ya itu juga termasuk nilai kebajikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada nilai berkebinekaan global. Ya, apa itu berkebinekaan global? Belajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Ya, di sekolah kita banyak beragam-ragam dari suku. Ya, di sekolah kita ya, murid kita atau kita sesama rekan-rekan, ya kita memiliki budaya yang berbeda-beda, ya saling beragam-ragam kita di sekolah, ya baik dari guru maupun siswa, ya jadi kita tetap mempertahankan budaya luhur kita. Jadi kita tidak saling ngejek-ngejek. Ya, jadi kalau ada siswa kita yang berbeda-beda budaya, ya kita bagaimana caranya membuat siswa tersebut yang saling ngejek-mengejek, ya budaya masing-masing, tetap mempertahankan budaya luhur. Selanjutnya ada mandiri, ya nilai kebajikan selanjutnya adalah mandiri. Mandiri adalah belajar yang bertanggung jawab
berkelompok, ya, dia tetap mempunyai nilai yaitu mandiri, ya, mandiri untuk dirinya sendiri, ya. Selanjutnya kreatif, ya. Selanjutnya adalah kreatif, ya, nilai yang kreatif. Jadi siswa dituntut untuk selalu kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Bergotong royong, ya. Sekarang ini gotong royong agak sulit, ya, kita terapkan di sekolah kita, ya. Sekarang ini kita agak sulit mengerahkan anak kita untuk saling bergotong royong, ya. Selanjutnya bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi siswa kita dituntut untuk selalu berkreasi, ya, bernalar kritis, selalu banyak bertanya, boleh, ya. Jangan kalau anak banyak bertanya, kau ini banyak bertanya aja, ya. Sehingga kita ngajar di kelasnya sudah jangan banyak tanya, ya, jangan banyak bertanya. Jadi siswa kita tuntut untuk selalu bernalar kritis, banyak bertanya, karena dia memang lagi menggali potensi, ya, yang ada di dalam diri mereka. Selanjutnya sikap murid, ya. Sikap murid yang sering kita temui apa? Ya, sikap murid yang selalu kita temui toleransi, ya, toleransi sesama murid. Kemudian rasa hormat terhadap guru, hormat dengan teman, ya. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, itu yang sering kita temui, ya, pada sikap murid kita, ya. Keingintahuan, jadi murid kita itu selalu ingin tahu, ya. Kreativitas, ya. Kadang kita tidak menyadari kalau murid kita itu kreativitasnya tinggi sekali, ya. Kadang ini diam sekali, tidak terlalu kita perhatikan, ya. Padahal mungkin di dalam diri murid itu kreativitasnya sangat tinggi. Kemudian kerjasama, percaya diri dan komitmen, ya. Sikap murid kita banyak sekali sikap-sikap murid yang kita temui. Kemudian motivasi perilaku manusia, ya. Ini ada motivasi apa tadi? Internal, ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka punya, ya. Jadi motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka punya, ya. Hindari itu hukuman, ya, dengan siswa kita. Selama ini kita sering, ya, memberi hukuman yang ternyata keliru. Sekarang ini hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, ya. Jadi hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih agar meminimalisasi motivasi internal dalam diri murid-murid kita, ya. Sekarang ada dihukum oleh penghargaan, ya. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, ya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfred Kohn, ya. Selanjutnya, menurut riset, ya, dihukum oleh penghargaan tadi. Menurut riset, anak-anak diminta mengingat kata-kata
mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Ya, dan hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Ya. Kemudian di sini ada hukuman, sanksi dan konsekuensi. Ya. Jadi apa itu hukuman, apa itu sanksi, dan apa konsekuensi? Ya. Apa itu hukuman, sanksi dan konsekuensi? Ya. Kira-kira teman-teman bagaimana? Ada hukuman, sanksi dan konsekuensi ya. Sekarang ada kasus nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ya. Saya tidak akan terlambat lagi ya. Seringnya kita mau kemana ya? Tulis kalau di buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Ya. Ya, itu adalah termasuk hukuman. Ternyata kita salah. Ya. Ternyata kita salah. Karena itu termasuk ke dalam sanksi. Ya. Karena mencatat atau menulis itu tidak termasuk dalam hukuman. Ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Nah, coba kita lihat. Benar enggak? Iya, benar ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk dengan hukuman. Ya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, seringnya kita melihat ada coretan, tulisan di meja. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Sanksi. Iya, coba kita lihat. Iya. Jadi sebagian kita sudah mengerti ya apa itu hukuman, apa itu sanksi. Ya. Selanjutnya ada lagi, murid diminta untuk push up. Ya, saya suka tuh kasih murid suruh push up. Ya, 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Nah, coba kita lihat, benar tidak? Iya, benar sekali. Ya, jadi kita sedikit-sedikit sudah paham ya tentang hukuman atau sanksi. Ya, selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, hukuman atau sanksi? Sanksi. Nah, coba kita lihat, benar nggak? Iya, benar sekali. Ya, berarti kita sudah paham. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket. Waduh, siang-siang pukul 12 ya. Jemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ya, kita sering ya. Coba berdiri di tiang bendera. Ya, sama ya. Di siang bolong. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Nah, hukuman ya. Iya, berarti itu adalah hukuman. Jadi kita sering nyuruh anak berjemur ya, berarti itu termasuk hukuman. Ya. Sekarang murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari ya, seperti kasus yang saya sebutkan tadi. Ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, itu termasuk hukuman atau sanksi? Coba kita lihat. Iya, benar, itu adalah hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oh, kita sering nih nyuruh anak berdiri di depan kelas, angkat kaki satu. Ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Ya, sekarang kita lihat hukuman. Ya, benar sekali, itu merupakan hukuman. Ya, selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Sering juga
Ya, kita lihat. Iya, itu termasuk sanksi. Oh, sedikit-sedikit kita sudah mulai paham ya, mana itu sanksi dan mana itu hukuman. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat. Oh, kamu tidak boleh istirahat dulu, ya, karena tidak mengerjakan tugas, karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Nah, jadi istirahat, kamu tidak boleh istirahat dulu. Mata-mata dalam kelas, kerjakan tugasnya, ya. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Sanksi. Coba kita lihat, itu termasuk hukuman atau sanksi? Iya, benar. Ya, itu merupakan sanksi. Ya, jadi rekan-rekan kita sudah paham sedikit ya tentang hukuman maupun sanksi. Ya. Selanjutnya kita berpikir, ya, hukuman atau sanksi. Ya. Sekarang kita berpikir apa yang hukuman dan sanksi. Ya. Sekarang hukuman itu apa? Tadi kan sudah paham ya, oh itu hukuman, oh itu sanksi. Ya. Sekarang berarti itu hukuman itu apa? Hukuman itu apa? Iya, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman. Benar tidak? Ya, iya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, benar tidak? Iya. Sementara konsekuensi atau sanksi tadi sudah terencana atau sudah disepakati, ya, sudah dibahas dan disetujui oleh semua murid dan gurunya. Ya, umumnya konsekuensi dibuat pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya, ya, konsekuensi apa yang akan diterima jika ada pelanggaran. Sudah tidak? Ya, kita tadi sudah bisa hukuman, itu adalah sanksi. Ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kita sudah menerapkan, ya, keyakinan kelas yang kita buat sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Ya, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan atau kesepakatan kelas? Ya, sekarang kan kita sudah ya mulai sebelum belajar kita harus buat kesepakatan kelas dulu, ya, atau keyakinan kelas. Kalau dulu kan kita taat pada peraturan, ya, kita taat pada peraturan. Mengapa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa sekarang harus keyakinan atau kesepakatan kelas? Misal, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Pertanyaannya, mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali lagi kepada nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Sekarang itu apa peraturan, apa itu keyakinan kelas? Ya, coba. Apa itu peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, misalnya peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ya, kalau keyakinan kelasnya itu termasuk apa? Tanggung jawab. Ya, itu adalah termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau pada keyakinan kelas yang kita buat itu apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinannya adalah menghormati orang lain atau kita berkomitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Ya, dilarang
dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, ya, keselamatan menghormati orang lain. Kalau pada peraturan selama ini dilarang menggunakan narkoba, ya, pada keyakinan kelasnya adalah demi kesehatan. Selanjutnya berganti peraturannya, ya, berganti atau menunggu giliran, bergantian, ya, atau menunggu giliran. Pada keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar, ya. Peraturannya menggunakan masker. Keyakinan kelasnya, iya, itu adalah demi kesehatan dan keselamatan, ya. Jangan berlari di kelas, jangan berlari di kelas atau koridor, ya. Kita kan sering, ya, menetapkan peraturan jangan berlari di kelas atau di koridor ini. Karena apa? Keyakinan kelasnya demi keselamatan dan keamanan. Nah, kadang kan di kelas itu ada keramik yang pecah, ya, takutnya terkena kaki dan sebagainya. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, ya, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, benar tidak? Ya, selalu dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, benar tidak? Iya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekitar kita atau lingkungan kelas, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu hendaknya dibuat yang ada manca agar mudah diingat oleh murid-murid kita, ya. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum mulai pelajaran, ya, kita buat dulu keyakinan kelas kita, ya, kesepakatan bersama, ya, apa yang harus kita yakini sebelum belajar ini, ya, kita buat bersama-sama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dapat berubah, ya, sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing, ya. Sekarang ada tugas saya dan tugas kamu, atau tugas guru, ada tugas murid, ya. Guru tugasnya mengajar, tugas muridnya belajar, ya. Tugas guru mendidik, muridnya tugas guru menjawab pertanyaan, muridnya memasukkan yang terbaik dari diri. iya. Kemudian tugas guru memberi nilai, muridnya Jika tidak paham, iya. Guru mengatur kelas, sedangkan muridnya mengikuti peraturan. Guru menegakkan peraturan kelas atau sekolah, sedangkan siswanya menjalankan keyakinan kelas. Guru menjalankan keyakinan kelas, sedangkan siswanya mendengarkannya, ya. Guru peduli terhadap semua murid. Murid memeriksa tugasnya kembali, ya. Jadi sekarang tugas guru bukan menyakiti atau disakiti. Tugas guru bukan menyakiti atau disakiti, ya. Kemudian memaksa kamu untuk belajar, ya. Merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis, ya. Nah, itu bukan tugas kita sebagai guru. Itu murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Tugas murid bukan mengeluh, merusak barang-barang pribadi orang
lain, melakukan tugas guru, dan memutuskan untuk teman kamu, memutuskan untuk berteman dengan kita. Ya. Sekarang ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita sudah tahu ya 5 dasar kebutuhan kita. Ada apa saja? 1. Bertahan hidup. Iya, kita mempunyai dasar untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua ada, iya, kita perlu kasih sayang. Kita perlu kasih sayang. Kemudian ketiga, kita perlu apa? Kebebasan. Iya, kita perlu bebas. Ya, bebas berekspresi, bereksperimen. Ya. Kemudian kita perlu kesenangan. Kita perlu senang. Ya, kita perlu senang. Boleh jalan-jalan. Ya. Kemudian kita perlu penguasaan. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Ya, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Menurut Dr. William Lesser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas untuk lebih berkualitas unik dan personal. Ya. Sekarang ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya. Apa itu posisi kontrol? Ya. Kita tahu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya. Yang pertama, kita adalah seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Kemudian ada posisi membuat orang merasa bersalah. Posisi kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, guru lembut, ya, kita sering lembut kepada siswa. Kemudian guru sebagai teman. Ya, kita bisa jadi teman murid. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya. Guru tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Selanjutnya, posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Nah, di sini kita memonitor, berarti mengawasi, hanya mengawasi saja. Kemudian ada posisi sebagai manajer. Apa itu sebagai manajer? Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi itu ada 5 posisi kita. Ya, kita ada di posisi yang mana? Ya, lanjut Bu. 5 posisi kontrol. Ya. Nah, tadi ada berapa 5 posisi kontrol? Ada 5 ya. Yang pertama sebagai penghukum. Ya. Kita langsung lihat itu Bu Uci. Selanjutnya, nah tugas ini ada pernyataan. Ya. Ada pernyataan. Jadi kita isi coba. Ya. Kita ada di posisi yang mana? Ya. Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah,
Oh nanti ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, jadi kalau kamu tidak benar Rian buat ini, ya, itu termasuk posisi yang mana? Hah? Kita sebagai penghukum, ya. Kemudian ada lagi, ayolah nak lakukan demi ibu dan bapakmu, misalnya, ya. Nah itu kita sebagai apa? Ayolah lakukan demi ibu dan bapak, misalnya ya. Kita berada di posisi yang mana? Di posisi kontrol yang mana? Teman. Coba kita lihat, benar tak ya? Iya, benar sekali, kita ada di posisi temannya, ya. Ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, nah itu kita ada posisi di mana? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita pada posisi yang mana? Pemantau? Pemantau? Oh, coba kita lihat sekarang. Iya, benar sekali. Kita ada di posisi sebagai pemantau. Ya. Sekarang ada lagi pernyataan berikutnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita ada di posisi mana? Di manajer. Kita ada di posisi? Oh, coba kita lihat, benar tak ya? Kita ada di posisi manajer. Iya, benar sekali. Kita ada di posisi manajer. Kemudian ada lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Kalau kita kan seringnya di kelas ya. Oh, ini terakhir terus kalau kumpul tugas. Ya, marah kita dengan anak. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu berarti kita ada posisi? Kita ada di posisi mana? Kamu selalu yang paling terakhir kumpul tugas misalnya ya. Berarti kita ada posisi? Buat orang merasa bersalah. Buat merasa bersalah. Coba kita lihat. Kita ada di posisi? Kita ada di posisi penghukum. Ya. Kita ada di posisi penghukum. Terakhir ada segitiga restitusi. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau ingin menjadi tujuan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen, ya. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, ya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kedua, cirinya memperbaiki hubungan. Jadi tujuan kita ini adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan memaksa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya. Restitusi fokus pada solusi.
restitusi. Dan ciri yang terakhir adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Selanjutnya langkah-langkahnya ya, menstabilkan identitas atau stabilizer the identity. Ya. Sekarang langkah-langkah kita dalam segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitasnya. Kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita tahu tindakan apa yang salah yang dilakukan oleh siswa kita. Ya, pertama kita menstabilkan dulu identitasnya. Ya, kita tanyakan dulu, kemudian baru kita validasi tindakan yang salah itu yang bagaimana. Oh, ini tidak baik. Nah, ya. Ketiga, baru menanyakan keyakinannya. Ya. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan, ya, sehingga kita semua memiliki motivasi internal. Sekarang ini segitiga restitusinya ya. Ini segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa? Kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian kita memvalidasi kebutuhannya apa, ya. Dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Kalau dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu identitas siswa tersebut. Kemudian pada validasi kebutuhan ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan kepada siswa itu, mengapa dia melakukan kesalahan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ya dengan siswa tersebut, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati dan ingin menjadi apa nantinya dia, ya, murid tersebut ingin menjadi apa. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia. Ulang ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya, atau menstabilkan identitasnya ya. Kita berkata, guru berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah, itu salah satu contoh ya, yang kita katakan dalam menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, itu biasanya kita katakan dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya dalam validasi kebutuhan, ya, dalam validasi kebutuhan membantu siswa mengenali basicnya ya, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs-nya. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival, kebutuhannya, ya. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini. Ya, kita sering. Apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya.
menjadi orang yang seperti apa? Ya. Ini dalam menanyakan suatu keyakinan. Ya. Sekarang ada tadi kasus. Ya. Ada kasusnya. Bu Wilda sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan nampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Ya, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, kata Bu Wilda ya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ya, Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya, buku matematikanya, dan memainkan spidol di tangannya. Ya, ayo Fajar, makanya kamu jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Ya, kata Bu Wilda tadi. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, kira-kira siapa yang bisa? Kata Bu Wilda. Kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Ya, hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran matematika. Ya, pada saat ditegur oleh Bu Wilda, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ya, dan Bu Wilda pun menjawab dengan lirih. Ya, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibunya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu tidak kasihan sama ibu, ya? Dan Fajar pun hanya diam membisu. Ya. Sekarang kita berdiskusi, ya. Sekarang kita berdiskusi. Ada dari kasus tersebut, ya. Dari kasus tersebut, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Wilda dalam pendekatannya kepada Fajar? Kira-kira posisi mana Bu Wilda? Pada kalimat yang mana kita bisa? Yang terakhir dah. Pendekatannya kepada Fajar. Fajar kamu tidak kasihan sama Bu Wilda, sudah capek-capek, ya dah. Jadi posisi kontrol apa Bu Wilda di situ? Membuat Fajar merasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan apa tadi? Ada tadi kebutuhan apa? 5 kebutuhan dasar tadi. Apa? 5 kebutuhan dasar tadi? 5 kebutuhan dasar tadi apa kita? Iya, ada kekuasaan, ada kesenangan, ya, bertahan hidup, kasih sayang, ya kan? Kira-kira Fajar ini membaca sikap Fajar apa? Dia sering tidur, malas-malasan di kelas, ya? Fajar? Iya, mungkin Fajar kurang perhatian Bu dari orang tuanya. Jadi kurang kasih sayang kali ya. Iya, mungkin kan Fajar sering tidur, malas-malasan ya. Mungkin perlu dibujuk oleh guru, ya. Mungkin Fajar ini kurang kasih sayang. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa membaca sikap murid-murid kita, ya, karena setiap murid-murid kita itu berbeda-beda dalam kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Ya, ada anak yang senang di luar, ya, kan ada anak itu kerjanya nih mau keluar, lihat keluar, pengen keluar terus, ya, mungkin dia senang di luar. Kemudian bila mana Ibu Wilda mengambil posisi manajer, apa tadi manajer? Apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pernyataan seperti apa yang akan diajukan? Manajer tadi posisinya, posisi sebagai manajer. Apa tadi manajer? Kira-kira
sekolah Fajar tadi, Fajar sering tiduran alasan-alasan ya. Kita sebagai kepala sekolah seharusnya kira-kira ayo kita memberi teguran atau kita panggil ya, kita panggil Fajar dan Ibu Hilda tadi boleh ya, Ibu Hilda dan Fajar tadi kita panggil ke ruangan kepala sekolah ya, kita cari tahu masalahnya boleh ya, kita meminta Bu Hilda untuk menyelesaikan kasus Fajar ini ya. Nah, jadi kita minta Bu Hilda menyelesaikan kasus Fajar. Bu Hilda boleh panggil orang tua Fajar. Ya, kira-kira dia sering tidur malas-malasan di kelas ini. Apa masalahnya? Ya, apa sering disuruh bekerja sampai malam? Ya, apa Fajar ini main HP sendirian di dalam kamarnya? Ya. Kita tidak tahu, jadi boleh kita dari sekolah nih panggil Bu Hilda, Fajar tadi boleh ya tanya kasusnya kenapa. Kalau sudah tahu berarti kepala sekolah merintah atau nyuruh ya Bu Hilda untuk panggil orang tua Fajar. Ceritakan masalah Fajar di sekolah. Ya. Kita ceritakan masalah Fajar di sekolah. Lanjut Bu Uci. Nah, sekarang apa itu budaya positif ya? Terakhir kesimpulannya adalah apa itu budaya positif ya? Jadi bila budaya positif kelas telah menjadi kebiasaan secara konsisten bagi seluruh warga sekolah, maka suasana pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan berpihak pada murid akan terbentuk ya, sehingga profil pelajar Pancasila akan terwujud. Jadi budaya positif. Sekarang menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat atau memerintahkan diri sendiri ya. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam buat atau memerintahkan diri sendiri ya. Mungkin hanya itu saja penyampaian atau berbagi praktik baik dari budaya positif yang ada di sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hilda atas pemaparan materi yang sangat menarik mengenai disiplin positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini saya akan membuka 2 termin ya Ibu Hilda. Satu terminnya dibatasi dengan 1 pertanyaan saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, angkat tangannya dan sebutkan nama. Boleh Pak? Ya. Pak Jidan. Silahkan. Ini aja Bu Anggi. Silakan Pak. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu. Di sini saya akan bertanya. Sekarang ini kegiatan gotong royong sekolah agak sulit dilakukan dikarenakan untuk mengarahkan siswa itu agak sulit. Terkait hal ini, adakah kiat-kiat khusus untuk menuntut siswa agar mau bergotong royong? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, terima kasih Bapak Zidan. Langsung saja dijawab oleh Ibu Yuni. Baik, langsung kita jawab saja ya Bu Anggi. Ya, terima kasih Bapak Zidan atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Bapak Zidan, sekarang untuk menumbuhkan siswa bergotong royong itu agak sulit di sekolah ya. Kalau kita suruh dia lari-lari sempet-sempetan begitu ya rekan-rekannya. Jadi sekarang gotong royong itu sulit sekali. Jadi adakah kiat-kiat khusus kita untuk menarik minat ya, menarik minat atau mengarahkan siswa untuk mau bergotong royong ya? Jadi memang sekarang perilaku atau akhlak siswa-siswa kita agak menurun ya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan bakat minat anak tersebut ya? Ada baiknya kalau kita dulu anak bergotong royong ya. Kalau kita dulu anak gotong royong, kita tunjukkan dulu ya, kita ini juga mau bergotong royong. Jangan kita hanya memerintah, kamu ya Fajar malas tadi ya, Fajar kamu nih sapu, gurunya di dalam kantor ya, atau gurunya duduk di bawah pohon sambil main HP. Itu Fajar tadi ya malas-malasan ya. Jadi kalau kita mau mengajak siswa bergotong royong, kita juga ikut bergotong royong. Benar enggak? Ya, kita juga ikut bergotong royong, jangan kita main HP. Ya. Atau kita malas-malasan di kantor. Kita dulu main. Padahal kau sapu di bawah sana, ya, di bawah dekat gazebo. Ya. Udahlah Fajar, kalau tidak kita lihat, kalau tidak kita dampingi, ya. Kalau kita tidak dia nyapu, kita dampingi, waduh, lah dia di gazebo. Benar tak? Benar. Ya, mungkin hanya itu ya Bapak Tidaknya. Mungkin dari kiat-kiatnya itu kita ikut juga bergotong royong. Ya, ajak Fajarnya dari kita sebagai temannya. Ya, aku kok malesnya, aku belum makan, aku belum minum. Ya, kita ajak dia sebagai teman. Ya, barulah mau dia diajak bergotong royong. Mungkin hanya itu Bapak Tidak. Terima kasih. Selanjutnya Pak Anggi. Ya, itu tadi termin pertama, pertanyaan dari Bapak Tidak. Saya buka termin kedua, dibatasi dengan kembali satu pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, Sarah. Ya, Bu Sarah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya. Selama ini dalam pembelajaran, saya sering memberikan hadiah agar anak mau melakukan apa yang saya tugaskan. Nah, apakah pemberian hadiah ini ada dampak ke depannya kalau dilakukan terus-menerus? Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Bu Zahara. Langsung saja Bu Anggi ya. Ya. Jadi kita sebagai guru ya seringkali ya biar anak ini nurut ya, kita kasih dia hadiah nantinya. Ya seperti itu ya Bu Zahara ya. Kalau pelajaran ya. Ini nanti kau ibu kasih duit 5.000 ya, kasih hadiah kau nanti kalau kau menjaga ini atau nyapu ini ibu kasih uang 5.000 misalnya ya. Kalau lama-lama ini kita teruskan atau menjadi kebiasaan, menurut saya itu kurang baik ke depannya ya, karena anak itu berbuatnya berarti demi hadiah itu tadi ya, tidak ikhlas ya, melakukannya tidak bersungguh-sungguh, hanya ingin mengharapkan hadiah saja ya. Setuju tak? Ya, jadi kalau kita sering kasih hadiah ya, jadi anak itu kalau tidak dikasih hadiah tidak mau melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya, benar tidak? Ya, jadi dia melakukan kalau ada hadiah lain dia baru mau melakukan. Ya, mungkin itu saja Bu Sahara. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sesi tanya jawabnya saya tutup. Pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan di luar acara di sini. Ya. Baiklah, acara
sudah kita jalani semua. Acara terakhir, kita masuki acara terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara diseminasi ini sudah kita laksanakan. Diseminasi mengenai budaya positif ini sudah kita laksanakan, sudah terlaksana dengan baik. Semoga pengalaman yang sudah kita dapatkan dari Ibu Irwilda selaku CGP ini dapat kita praktikan juga di sekolah kita, di tempat kita bekerja, sehingga budaya positif